saya ceritakan tentang banyak yang mengatakan, tapi pandangan-pandangan manusiawi banyak mengatakan ini terlibat, ini diakibatkan karena terjadinya bencana yang kita hadapi di TPM. Oke. Judul yang saya bawakan yaitu kasus penganiayaan fatal di Masjid Agung Sibolga. Apakah semua pernah mendengar? Pada tanggal 31 Oktober 2025 di Masjid Agung Sibolga, kita berkumpul bukan hanya sebagai masyarakat yang menyaksikan sebuah peristiwa, tetapi sebagai bangsa yang sedang berusaha, bangsa yang berusaha memahami makna kemanusiaan, toleransi dan keadilan. Pengangkatan kasus yang terjadi di mana betapa mahasiswa disebut mengalami tindakan yang dianggap tidak layak ketika hanya menumpang tidur. Yang saya dengar dalam analisa tersebut, ini seorang mahasiswa yang kehabisan arus listrik di kosnya, lalu dia hanya pergi sebentar di masjid hanya untuk mencari ketenangan atau berbaring sebentar. Dalam memaknai kejadian ini, kita perlu menawarkan solusi yang tidak emosional, tetapi solutif manusia dan sesuai dengan hukum. Solusi yang ditawarkan bukan hanya berupa penyesuaian kasus secara administratif atau hukum, tetapi juga peningkatan edukasi toleransi lintas agama, dialog antara tokoh agama, dan pembentukan mekanisme keamanan serta kerahmatan di rumah-rumah ibadah agar tetap menjadi tempat damai bagi siapapun yang datang dengan niat baik. Kita sebagai mahasiswa perlu mendorong untuk tidak mudah mempercayai informasi tanpa verifikasi, serta mengajak aparat, tokoh pemuda, dan tokoh agama untuk membuka ruang komunikasi rutin sehingga gesekan kecil tidak berubah menjadi konflik besar. Dampak dari kasus ini sangat luas, bukan hanya menimbulkan perasaan tersinggung bagi sebagai umat Kristen, tetapi juga kekhawatiran bagi umat Islam yang merasa nama baik masjid dan komunitasnya tercoreng oleh tindakan oknum. Masyarakat muda terseret pada opini liar, terlebih ketika bencana alam seperti banjir yang terjadi di Sibolga dikaitkan oleh sebagian orang sebagai hukuman Tuhan akibat perlakuan terhadap mahasiswa yang sedang menumpang tidur. Menyikapi hal ini, kita perlu mengingat bahwa tidak ada satupun yang otoritas manusia yang berhak memastikan bahwa bencana adalah hukuman langsung dari Tuhan. Bencana adalah fenomena alam yang sering terjadi akibat faktor ekologis, tata kota, dan perubahan iklim. Menggabungkannya dengan kemarahan Tuhan hanya memperbesar luka sosial dan memperburuk relasi antar umat beragama. Tuhan bukan pribadi yang mudah diprovokasi oleh tindakan manusia, dan tidak satupun kelompok agama yang boleh mengatasnamakan Tuhan untuk menjustifikasi kemalangan orang lain. Artinya, kita sebagai mahasiswa harus pintar mengamati bagaimana banjir yang terjadi itu bukan karena penganiayaan yang terjadi di Sibolga. Selanjutnya, realitas di lapangan menunjukkan bahwa banyak masyarakat sebenarnya menginginkan kedamaian, tetapi mereka sering tertawa oleh opini. Warga dari kedua agama telah lama hidup berdampingan di Sibolga, saling berinteraksi, berdagang, bertetangga, dan bekerja sama.
Para tokoh agama pun selama ini kerap menjadi pengecut, bukan pemecah. Karena itu, tugas kita adalah memastikan bahwa realitas yang damai ini tidak dirusak oleh kasus, sesaat, dan narasi provokatif. Nah, kita sebagai, dalam pemikiran kita sebagai orang dewasa, termasuk pemimpin agama, pemerintah daerah, dan orang tua, sangat penting. Orang dewasa adalah penopang moralitas sosial. Mereka harus menjadi teladan dalam bersikap arif, tidak emosional, dan tidak menyebarkan narasi kebencian. Mereka harus mengajarkan bahwa perbedaan agama bukan alasan untuk menciderai kemanusiaan. Mereka juga bertanggung jawab mendidik generasi muda agar memahami bahwa toleransi bukan hanya slogan, melainkan praktik nyata dalam kehidupan sehari-hari. Semua yang kita hadapi dalam apa yang kita lakukan pasti semua beraturan. Contohnya, kita mengambil hewan, contohnya ayam, kita potong yang bukan milik kita, ada undang-undangnya. Dan apalagi ini tentang penganiayaan seorang mahasiswa, kita diingatkan bahwa negara telah memberi payung perlindungan yang kuat. Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28E menegaskan bahwa setiap orang bebas memeluk agama dan beribadah menurut agama dan kepercayaannya. Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia juga menyatakan bahwa setiap orang berhak atas rasa aman, bebas dari perlakuan tidak manusiawi, dan tidak boleh didiskriminasi berdasarkan agama. Nah, pertanyaan ini sangat sering muncul bagi kita, apalagi kita sebagai umat Kristen. Bagaimana tindakan kita sebagai orang Kristen jika kita melihat saudara kita dianiaya begitu saja? Nah, jawabannya jelas, dengan ajaran iman, orang Kristen dipanggil untuk menjaga ketenangan hati, tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, dan tetap mengutamakan kasih. Kristus sendiri mengajarkan agar umatnya menjadi pembawa damai, bukan penyebar kebencian. Namun ini tidak berarti orang Kristen harus diam ketika ketidakadilan terjadi. Mereka boleh bersuara, menyampaikan kebenaran, dan memperjuangkan keadilan, tetapi tetap dengan cara yang bermartabat, tidak kasar, dan tidak memicu permusuhan. Pada akhirnya, kita masih bertanya-tanya juga, di mana letak toleransi ini? Bila peristiwa seperti ini terjadi, toleransi bukan hilang, tetapi sedang diuji. Toleransi bukan berarti tidak pernah ada masalah. Toleransi justru diuji ketika perbedaan berbenturan. Toleransi terlihat ketika masyarakat berarti memiliki sikap damai, sekalipun ada alasan untuk marah. Toleransi juga tampak ketika rumah ibadah tetap menjadi tempat aman bagi siapapun yang membutuhkan. Dan mengenai anggapan